A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian, di Ramadan ini masih diberi kesempatan untuk saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Baik, jadi hari ini judulnya adalah saat-saat dalam bertawakal. Saya buka dengan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal kepadanya, niscaya Dia benar-benar akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rizki kepada burung. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Susah-susah gampang ya gitu sahabat sekalian untuk menerapkan hadis ini gitu. Jadi ini memang dikaitkan dengan burung at-thair gitu ya. Tapi ada juga tiaroh. Kalau di dalam Islam itu tiaroh itu biasanya orang dikaitkan dengan nasib ya, atau nasib sial lah begitu ya. Kalau orang yang pesimis itu seringkali kalah dengan keadaan. Jadi ketika dia ditimpa oleh sebuah keadaan keterpurukan, nah seringkali kemudian menjadi pesimis gitu. Nah padahal sebenarnya Allah itu menghapuskan itu, yang namanya nasib sial, pesimis, itu satu-satunya adalah dengan tawakal gitu. Ya, tawakal itu kita tidak boleh kalah oleh keadaan atau kondisi, karena situasi, kondisi yang kita hadapi itu semua dalam penguasaan Allah. Allah bisa mengeluarkan seseorang dari keterpurukan hidup seketika. Tapi kan yang jadi persoalan mindset. Jadi mindset kita itu terjebak. Dan orang kalau mengikuti kelemahan diri terus-menerus, seringkali putus asa gitu. Dan itu memang harapannya syaiton ya. Jadi bagi orang yang juga berjuang memasuki jalan taubat di dalam berjalan menuju Allah kan tidak mudah. Seringkali kita terpuruk lagi gitu. Ilmunya sudah banyak, pengetahuannya sudah banyak, tapi dalam aplikasinya seringkali kita kalah dengan hawa nafsu. Jadi kita tahu apa yang harus dilakukan, tapi di dalam melaksanakan itu ada komponen hawa nafsu yang terus-menerus membuat kita tidak mampu untuk melaksanakannya dengan baik gitu ya. Entah itu malas, entah itu ada ria, entah itu ada ujub dan lain sebagainya, itu hawa nafsu gitu. Nah tapi kita pun tidak boleh berhenti untuk berharap kepada Allah. Jangan sampai sudah sekian lama berusaha, sudah sekian lama berjalan, kok tidak ada perubahan, kok rasanya begini-begini saja. Nah akhirnya kondisi itu akan membuat kita semakin gak pede, semakin minder, semakin hilang gitu ya. Itu alam syaitan senangnya begitu. Nah tapi dalam perasaan kefakiran yang sangat, sudah berupaya segala macam tapi terus-menerus kalah dengan keadaan. Nah maka di situ dia harus berprasangka baik kepada Allah. Dia harus lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah. Allah itu bisa merubah keadaan seseorang itu seketika. Nah ini banyak aplikasinya dalam hadis ini. Ada terkait dengan bahwa burung itu tidak menabung, tidak menimbun gitu ya. Dia setiap hari keluar pergi yakin bahwa rizki hari itu Allah sudah sediakan. Jadi artinya kebergantungan terhadap Allahnya sangat tinggi karena ini harian sifatnya. Nah tapi kita manusia semakin diberi, semakin kita seringkali bergantung kepada apa-apa yang telah Allah berikan. Gitu. Jadi kalau diberi ilmu,
Kita belajar, dikasih pengetahuan, kita bergantung kepada ilmu itu. Ya. Akhirnya kita merasa sangat yakin dengan bahwa ilmu yang hari ini kita ketahui itu adalah yang paling benar gitu kan. Padahal tentu ilmu kita setiap hari bertambah, tapi di atas apa yang kita pahami hari ini ada lagi gitu ya, derajat kehakannya yang lebih tinggi. Jadi sama dengan kalau kita membaca Al-Quran, sudah bertahun-tahun kita mengulang-ulang. Nah ketika kita merasa sudah menguasai, sudah ngerti, akhirnya Al-Qurannya jadi berhenti. Karena sebenarnya kita harus mengosongkan diri lagi dengan pengetahuan yang sudah kita punya, membaca Al-Quran sambil memohon agar Allah memberikan hikmah-hikmah yang lebih dalam dari apa-apa yang sudah kita fahami. Nah, jadi seringkali pemberian dari Allah itu, baik itu pengetahuan, kemampuan, ya harta apalagi, membuat orang itu merasa cukup. Ya tentu dia harus mengamalkan apa yang dia ketahui, tapi di balik yang dia ketahui hari ini, banyak hal yang dia tidak boleh terlalu yakin, karena Allah akan terus mengajari kalau dia terus bertakwa. Jadi tawakal itu juga ada indikasi bahwa kita tidak boleh lebih yakin dengan apa yang ada di tangan kita hari ini. Makanya tadi, kalau kita ditimpa sebuah situasi keadaan, kita yakin bahwa situasi ini akan menghancurkan kita, sudah habis. Kita hari ini diberikan kelapangan, diberikan banyak kemudahan, kita yakin bahwa kita ini udah jadi orang yang pasti selamat, wah celaka kita. Gitu. Ya, karena kita nggak tahu esok hari itu apa yang akan terjadi. Tapi kita tahu prinsipnya, jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat. Tapi kalau kufur, maka Allah akan mencabut nikmat. Itu aja prinsipnya gitu. Nah, kemudian kita kembali melihat ya, ini kenapa harus bertawakal. Yang pertama adalah Allah menciptakan makhluk itu berikut pasangan rizkinya. Di Quran Surat Az-Zariyat, Quran Surat 51, ayat 56 sampai 58, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka dan tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah lah yang maha pemberi rizki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ini ada Asma Al-Matin ya sobat-sobat. Ini ada 3 Asma Allah nih. Ar-Razzaq, Al-Qawi, dan Al-Matin. Ya, Ar-Razzaq yang maha pemberi rizki, Al-Qawi yang maha kuat, Al-Matin itu yang maha kokoh gitu. Kekokohan ini terkait dengan master plan. Allah itu punya rencana. Nggak bisa ditembus takdir itu, nggak bisa kita rojok-rojok lah begitu ya. Untuk merubahnya ya. Karena di balik takdir itu ada maksud. Allah mendesain takdir tertentu bagi setiap orang gitu. Jadi ketika orang berdoa ingin dirubah takdirnya, itu ada ada hal yang agak kurang tepat gitu. Tapi kalau dia menyikapi takdir yang Allah berikan dengan lebih baik, besok tuh akan diberikan takdir yang lebih baik sebenarnya gitu. Karena Allah sudah punya desain master plan itu dengan sekian kemungkinan. Ya, semakin orangnya bersyukur, maka dia besok akan masuk ke track takdir yang lebih baik. Gitu. Kalau kufur, besok masuk ke track takdir sesuai desain Allah yang lebih buruk. Gitu. Nah, jadi ada 2 hal di sini. Satu terkait ibadah, karena kita itu diciptakan semata-mata untuk ibadah. Tapi ibadah itu ada yang mahdoh, ada yang goiru mahdoh kan ya. Nanti kita lihat. Nah, kemudian yang kedua, tadi Allah pemberi rizki yang punya perencanaan yang kokoh. Jadi jelas bahwa satu, tidak ada yang sia-sia dalam penciptaan. Allah punya master plan. Ya. Itu sudah didesain bahkan 50.000 tahun sebelum diciptakan makhluk. Ya, jadi masing-masing kita ini sudah ada master plan-nya di Lauh Mahfuz. Nah, Al-Quran itu adalah bagian dari Lauh Mahfuz yang Allah izinkan turun. Gitu. Nah, kalau orang masuk ke Al-Quran, kadang-kadang dia bisa membaca master plan-nya. Karena ada rahasia setiap orang ketika orang mengikuti prinsip kaidah Al-Quran di dalam membaca kehidupan yang Allah gelar hari ini bagi setiap orang. Gitu.
Karena kan Al-Quran akan dijadikan ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Jadi kelihatan, namanya ayat kan petunjuk. Jadi tanda-tandanya clear, harus kemana, yang ditempuh yang mana, yang amal solehnya yang mana, yang Allah kehendaki bagi setiap orang yang mana. Jadi seakan-akan master plan yang Allah sediakan, rute terbaik, Shiratal Mustaqimnya itu, kita jadi bisa melihat gitu, tanda-tanda untuk menempuh itu. Tentu kita nggak tahu master plan seluruhnya ya. Kalau tahu, repot manusia itu. Ya kalau manusia sudah tahu rencana Allah itu untuk dirinya apa sampai habis, alam syaitan nanti tahu juga. Nah, kita diberikan kemampuan untuk melihat jalan untuk menempuh sesuai rancangan terbaik yang Allah sudah sediakan bagi setiap orang. Tentu dengan cahaya ya. Nah, jadi masing-masing itu diciptakan untuk tujuan tertentu. Ya, setiap orang, kenapa saya begini, kenapa takdirnya begini, kenapa hari ini dalam keadaan yang sedang terpuruk dalam versinya masing-masing gitu. Nah, di situ perlu tawakal tadi gitu, agar menghilangkan tiaroh tadi ya, pesimis dan merasa terpenjara oleh keadaan gitu. Manusia nggak boleh di situ, sahabat-sahabat. Ada Allah yang maha besar, yang mampu untuk merubah alam kita masing-masing. Nah, ini sedikit terkait ibadah. Kita sering bahas juga, ibadah itu ada yang mahdoh, yang murni gitu ya. Sholat, zakat, puasa, haji, ini bentuknya itu ritual yang fix dari sisi Allah. Kaidahnya itu segala sesuatu dilarang, kecuali apa-apa yang jelas diatur. Jadi cara sholat, bayar zakat, itu zakat pun ada persen-persennya ya. Kita bayar zakat itu boleh lebih gitu, tapi kita perlu tahu hukum zakat. Zakat pertanian, kenapa 5%, kenapa 10% ya. Kemudian zakat persewaan berapa, zakat jual beli berapa ya, dari mana motongnya. Ya, kalau kita misalkan keluarkan, ya udah zakatnya lebih besar. Boleh sih gitu. Tapi kan sebenarnya ada syiar di balik ketentuan itu. Nah, ritual fix dari sisi Allah. Jadi kalau zakat itu sebenarnya harusnya presisi. Ya, karena diatur sama Allah ya begitu gitu. Di harta 2,5% misalkan zakat mal setiap tahun memenuhi nisabnya tertentu gitu kan ya. Ada tata caranya. Karena kalau tidak jadi memberatkan orang gitu. Seakan-akan Allah tidak adil. Nah, kalau kita sudah tahu itu tapi membayar lebih, ya sisanya jadi sedekah gitu. Tapi letak keutamaannya ada di kenapa Allah mengaturnya presisi demikian gitu. Ya, sholat juga sama, ada ketentuannya, ada waktunya, ada jumlahnya gitu ya. Tata caranya, nggak boleh nambah-nambah gerakan sendiri gitu. Nggak boleh nambah-nambah rakaat sendiri dalam sholat yang wajib maupun yang sunnah. Itu khususnya nawafil sudah ditentukan ya. Ya, tapi kalau di luar itu banyak sunnah-sunnah lain, boleh berapapun gitu. Tapi untuk yang ritual fix dengan ketentuan khusus jumlahnya, aturannya, waktunya, itu artinya di balik itu tuh banyak rahasia gitu, sahabat-sahabat. Jadi yang disebut ibadah yang mahdoh, yang murni adalah yang langsung dengan Allah nih, urusannya gitu ya. Nah, yang kedua adalah yang ghairu mahdoh, disebut tidak murni. Seperti kita bekerja, menikah, ya, kemudian menjalani berbagai aktivitas sosial masyarakat. Ini disebutnya mubah, boleh, tidak wajib gitu. Karena kalau wajib itu tidak dilaksanakan berdosa. Masa orang tidak menikah itu dosa? Nggak begitu ya. Tapi lebih utama menikah ya, kalau ada jodohnya. Nah, jadi ini adalah yang mubah. Nah, kemudian ini mencakup berbagai aktivitas hidup ya, yang bernilai ibadah. Jadi kalau bekerja hanya sekedar bekerja, tidak menjadi bagian dari ibadah, tidak ada konsep amal soleh dalam bekerja, maka bekerja itu nggak dihitung sebagai ibadah nanti. Mau menikah juga, mau menafkahi juga, ya.
Kita bekerja mencari nafkah untuk berinfak kepada istri dan anak, itu bagian dari fisabilillah gitu. Tapi kalau tidak dipahami sebagai bentuk ibadah kepada Allah, nanti jadinya hanya sekedar kewajiban yang tidak terkait dengan Allah. Kedua-duanya ini diterima sebagai bentuk ibadah yang tinggi atau albir ya, kebaktian, jika memenuhi kriteria soleh. Intinya dia perlu ikhlas semata-mata karena Allah di dalam menjalankan berbagai ritual tadi, ya, dan dilakukan secara ihsan. Jadi orang sholat ya hanya menggugurkan kewajiban waktu misalkan. Sudah baik gitu, pasti ada rewardnya, tapi tentu tidak akan sebesar kalau orang mendirikan sholat untuk mengingat Allah, untuk bermunajat. Ya, bagaimana caranya? Ya, dengan menggunakan ritual yang syar'i tadi secara lahiriah, tapi secara batiniah ada pengkondisian tertentu, ya. Ada imajinasi tertentu yang dibangun, ya. Makanya ihsan kan engkau sholat seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu, maka yakin Allah melihatmu. Dia punya sebuah perasaan, keyakinan bahwa ketika dia sedang melakukan sesuatu, beribadah, itu dia sedang dilihat oleh Allah. Gitu. Ya, sama dengan ketika orang bekerja, orang menikah, menafkahi, atau tadi ada perselisihan dalam rumah tangga, itu dia sedang disaksikan oleh Allah untuk melihat kan, ini siapa yang kemudian ihsan ya, siapa yang mengharap wajah Allah dalam semua amaliyahnya gitu. Nah jadi tadi, tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi bukan hanya sholat, zakat, puasa, tapi kita bekerja, kita berinteraksi, kita bermuamalah, kita aktif dalam sosial kemasyarakatan. Kalau hanya untuk kemanusiaan, hanya untuk profesionalitas, nggak ada Allahnya, ya dapat dunianya gitu, tapi nggak dapat Allahnya gitu. Nah tentu kita harus profesional, tapi profesionalnya itu sebenarnya dalam rangka untuk memperoleh ridho Allah gitu. Jadi kalau bekerja untuk Allah kan harus perfeksionis, harus profesional, harus baik gitu. Jadi kalau orang mengerjakan sesuatu, kita biasanya kerja kalau tahu ada sistem yang memonitor, kalau ada atasan yang mengecek pekerjaannya, mensupervisi, kecenderungannya itu disempurnakan karena mungkin takut kalau ketahuan nanti ditegur gitu ya. Itu aturan-aturan seperti itu dibutuhkan sebenarnya hingga kemudian dia bisa menjadi sebuah kultur kerja. Ya kalau kultur kerja nggak ada yang ngawasin pun, memberikan kerja yang terbaik. Kalau yakin bahwa Allah melihat gitu, meskipun manusia nggak melihat kan begitu. Nah itu ihsan sahabat-sahabat. Dia bekerja untuk Allah tapi melalui pekerjaan yang umum aja sebenarnya gitu. Seperti orang lain aja bekerjanya, tapi yang membedakan itu kan dia ada keihsanan di sana gitu. Ya mau tidak diapresiasi secara penuh oleh manusia, tapi Allah pasti mengapresiasi kalau semua pekerjaannya itu dipersembahkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Nah kemudian kita lihat ya tadi, jadi kuncinya itu adalah kembali lagi ibadah ya. Karena rezeki manusia itu ada di balik ibadah sebenarnya sahabat-sahabat. Jadi kalau orang menganggap bahwa kunci rezekinya ada di balik bekerja keras, repot. Dan Allah sebagaimana persangkaan hamba, kalau kamu menganggap kamu hanya akan dapat rezeki kalau kamu bekerja keras, wah kita akan jadi kuli, bekerja keras, nyangkul, baru dapat uang gitu. Baru dapat sarana untuk bisa menafkahi gitu. Lebih ke bekerja secara tepat mungkin ya. Bekerja secara tepat, penghadapan dirinya, niatnya, punya pengetahuan bahwa bekerja adalah bagian dari syukur. Ya, kalau bersyukur itu bentuk amal yang tentu terhubung dengan Allah kan. Semua nikmat, semua karunia, semua kemampuan digunakan, disyukuri untuk
berlaku baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berlaku baik kepadamu gitu. Itu bentuk syukur ya. Ya tentu ditambah nikmatnya gitu. Kerja keras dengan kerja syukur nggak sama, sahabat-sahabat. Banyak orang yang kerja keras gitu, kadang berhasil, kadang enggak gitu. Banyak orang yang kerja keras tapi nggak ada hasilnya. Tapi kalau kerja syukur, kalau benar, itu nggak mungkin nggak ada hasilnya. Kecuali kalau belum tepat di dalam mensyukurinya gitu ya. Balik lagi bahwa kunci rizki itu tadi ada di balik ibadah. Makanya ayatnya kan, tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan aku tidak meminta rizki dari mereka dan tidak meminta mereka memberiku makan, kata Allah. Aku yang memberi rizki, aku yang memberi makan. Nah, sesungguhnya Allah kan tadi Ar-Razzaq ya, yang mempunyai rencana yang kokoh lah begitu ya. Jadi kalau tadi agar diterima harus tenang, harus khusyuk, tidak rusuh gitu. Nah, ini yang repot ketika kita ibadah yang ghairu mahdoh ya. Antara amal soleh dan bekerja untuk uang, kita kan tarik-tarikan tuh. Ya. Atau kadang-kadang orang sholat yang mahdoh pun bisa terganggu karena kesibukan di dalam mencari kehidupan. Ini ada hamba, ada Allah, ya. Kemudian setiap manusia itu ada kebutuhan-kebutuhan, ada rizki-rizki, ada manfaat-manfaat yang dia cari, yang dia perlukan gitu. Nah, jadi umumnya yang membuat orang was-was dan sibuk itu karena tadi mencari rizki-rizki untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan juga mencari manfaat-manfaat lah ya yang bisa dipergunakan gitu. Jadi intinya terkait dengan kebutuhan. Jadi kalau orang bergantung pada Allah, tawakal, sebenarnya dia akan mampu bertasbih dalam keadaan apapun. Nah, sementara kalau orang yang bergantung kepada kondisi atau keadaan, sebab-sebab dunia, pertama dia tidak bisa tenang ibadah sebelum dapat rizki. Makanya setiap kali dia sholat, setiap kali dia ibadah, zikir, yang ada di pikirannya itu selalu minta rizki gitu. Minta kebutuhan hidup, minta dunia lah gitu ya. Padahal sebenarnya ada jaminan Allah di balik ibadah tuh rizkinya pasti akan diberi gitu. Tapi akhirnya ibadahnya diganggu oleh saking fokusnya dengan kebutuhan-kebutuhan hidupnya gitu. Padahal dikesampingkan dulu tadi berbagai kebutuhan duniawi, kemudian orang datang kepada Allah menghadap gitu dengan semua pengharapannya ya. Allah yang akan kemudian mendatangkan dunianya nanti gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika orang bergantung kepada situasi dan kondisi hari ini, dia terbatas, terperangkap oleh kondisi saat ini gitu. Jadi orang jarang yang tawakal ke Allah itu sebenarnya. Banyaknya tawakal kepada keadaan. Jadi karena ya sudah terpaksa karena kondisinya begini ya saya harus begini, terpaksa begini gitu. Gitu. Orang misalkan alam syaitan masuk kan di saat-saat itu, di saat terpuruk, di saat kita sedang serba butuh, nggak ada jalan yang halal gitu ya. Tiba-tiba adanya yang haram, alam syaitan membuka peluang dan kesempatan ke arah sana gitu. Gitu. Nah, kalau kemudian kita mengatakan ya sudah saya sebenarnya tahu itu salah, tapi kan nggak ada pilihan lain. Ya saya terpaksa ngambil gitu. Nah, itu hilang tawakalnya gitu. Masuk ke jebakan syaitan gitu. Padahal justru di titik nadir, di titik keterdesakan itu ketika dia menutup yang haram dan lebih ke Allahnya begitu ya, bertawakalnya, bekerja sesuai yang ada saja, tapi tawakal ke Allah gitu ya, itu justru Allah janjinya Allah akan mencukupi gitu. Cuman ya sulit karena fakultas hati, karena biasanya tawakal itu terkait dengan sebuah kebutuhan gitu. Jadi ketika ada kebutuhan, resiko tidak bisa diperoleh sesuai dengan waktu, jatuh tempo. Nah, di situ ada kepanikan tertentu gitu. Ya akhirnya orang jadi nggak bisa tenang, khusyuk untuk ibadah, semuanya serba pamrih karena mencari ini saya bantu sini, bantu situ, siapa tahu
dikasih job, dikasih pekerjaan, dikasih ikut pengajian pun cari network misalkan ya. Jadi lebih fokus orang mencari networking gitu di dalam berbuat baik itu. Jadi ikut berbagai kegiatan sosial, kegiatan ibadah, kepanitiaan barangkali ya. Kalau di luar tuh banyak tuh ya sahabat-sahabat. Itu supaya nambah relasi gitu. Dan dia berpikir kalau nambah relasi, nambah network itu nanti hidupnya jadi lebih mudah. Padahal ikut mah ikut aja, tapi mungkin dia memang ingin menyumbangkan sesuatu dalam kegiatan sosial itu ya. Dan pengharapannya harus ke Allah gitu. Ya, kalau ikut pengajian karena di situ pengajiannya banyak orang kaya tuh ya. Kalau kita ikut, kita di sana jadi punya banyak kenalan, udah habis tuh. Ya, jadi di situ tawakalnya ke Allahnya udah nggak ada tuh. Nah itu sahabat-sahabat, jadi dia sendiri yang menaruh posisi dia jadi terpenjara, terperangkap karena mengandalkan makhluk. Tapi kalau tawakal ya enggak. Dia melakukan banyak kegiatan, tapi itu bagian dari ikhtiar karena yakin kalau dia ikhlas mengerjakan itu untuk Allah, Allah lebih tahu keadaannya. Orang ini sebenarnya banyak kebutuhan gitu, cuman nggak tahu harus dari mana ngisinya. Ya udah, alih-alih bingung harus cari jalan objek usaha lain, mendingan cari amal soleh gitu. Karena pasti di belakang itu Allah yang akan membuka pintu-pintunya nanti. Nah, jadi ada 3 sahabat-sahabat keadaan di mana seseorang itu perlu bertawakal ya. Ini saya ambil dari kitab Minhajul Abidin ya. Yang pertama adalah tawakal mengenai kismah atau pembagian. Jadi di Quran surat Az-Zukhruf ayat 32, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang telah membagi-bagi penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain dalam kedudukan-kedudukan atau derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain di dalam pekerjaan. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yuksimun atau kismah tadi, itu kita tahu kan itu dari kata maksum. Maksum itu biasanya yang dijaga gitu ya. Tapi maksum itu maknanya adalah yang dibagi-bagi, yang sudah selesai dibagi gitu. Jadi tidak akan mungkin diambil oleh orang lain. Kalau para nabi maksum. Maksum itu masing-masing punya peran untuk menceritakan aspek dakwah tertentu. Sehingga nabi itu kadang-kadang melakukan sebuah kesalahan yang itu tujuannya untuk memberi pengajaran kepada kita agar kita bisa memperoleh hikmah. Tapi maksum dijaga oleh Allah. Artinya dia terpleset di sana bukan karena keinginannya, tapi Allah izinkan terpleset di sana agar itu bisa menjadi kisah bagi kita. Jadi Nabi Adam memakan buah huldi, kemudian turun akhirnya ke dunia. Itu bukan Nabi Adam terpleset. Tapi Nabi Adam Allah izinkan terpleset agar kemudian bisa mewartakan atau menceritakan hikmah tertentu di sana. Karena mungkin kalau manusia lebih banyak mengikuti sunnah keterplesetan Nabi Adam gitu ya. Ya kita banyak yang terpleset itu. Sehingga bagaimana cara keluar agar diterima taubatnya, ya. Itu ikutilah sunnahnya Nabi Adam. Jadi yang diikuti bukan sunnah turunnya, sunnah naiknya. Ya, justru dikatakan bahwa sebab diturunkannya Adam ke dunia bukan untuk merendahkan, tapi untuk meninggikan. Jadi Nabi Adam ditanam di dunia untuk menumbuhkan justru. Kita juga melihat kisahnya Zunnun, Nabi Yunus gitu. Kenapa kemudian marah kepada umatnya, akhirnya ditelan oleh ikan paus. Ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah tentang Mi'raj kan, Rasulullah mengatakan bahwa kami ya para nabi Mi'rajnya mudah gitu ke langit itu. Ya, tapi yang sulit adalah Mi'raj saudara kami Yunus. Nah, sehingga Nabi Yunus Allah izinkan untuk tergelincir dalam sebuah kesalahan karena ada pengajaran buat kita. Karena manusia itu banyak yang putus asa ketika terpuruk kan ya, sahabat-sahabat. Padahal bentuk keterpurukan hari ini bisa jadi
menjadi tiang tercepat untuk sampai ke Allah. Kalau itu menjadi sarana doa pengharapan yang tinggi. Ya, kadang-kadang orang menyesal itu karena ada sebuah kesalahan yang besar gitu. Nah, sementara kebanyakan orang yang masuk neraka itu katanya karena dosa-dosa kecil ya. Tapi yang dosanya besar itu biasanya suka menjadi sarana refleksi sehingga orang itu azam untuk mohon ampun ke Allahnya jadi tinggi gitu. Ya sama dengan kita hari ini Ramadan ya. Sudah punya rencana nih ingin ibadahnya itu selama Ramadan ini dimanfaatkan gitu supaya bisa mi'raj gitu. Ternyata sampai hari keberapa nih? Ketujuh ya. Masih berantakan nih si polanya tuh ya. Masih puasanya belum sabar ya. Malamnya belum bisa tegak gitu kan ya. Nah, akhirnya sudah menyerah di minggu pertama nih. Wah, kalau kayak gini nih nggak akan dapat Lailatul Qadar nih. Ya, sulit ini gitu ya. Sudah banyak lalainya nih gitu. Nah, nggak boleh kalah kan Ramadannya masih ada 2 minggu lagi, masih 3 minggu lagi. Ya, kita terus bermohon kepada Allah agar memberi taufik, memberi kemampuan agar kita bisa memanfaatkan Ramadan dengan baik agar kita memperoleh rezeki yang terbaiknya nanti gitu ya. Nah, jadi itu sahabat-sahabat maksum terkait dengan yang sudah dibagi sebenarnya, bukan dijaga ya. Ya dijaga karena apa yang sudah Allah takdirkan milik seseorang nggak akan mungkin orang lain ngambil. Tuh, kisah para nabi tadi kenapa dikatakan maksum? Ada kisah yang di Nabi Daud, Nabi Musa, di Rasulullah. Semua Allah sudah bagi-bagi gitu. Setiap nabi itu harus dibaca semua. Gitu. Makanya hikmah kenabian dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya bercerita tentang aspek-aspek tertentu agar kita kemudian tumbuh kuat fuadnya gitu. Jadi ini yang disebut maksum ya. Jadi Allah menggunakan kata yaksimun atau kami yang telah membagi-bagi itu terkait dengan itu. Setiap orang itu sudah Allah bagi ya kemampuannya, kemudahannya, takdirnya ya harus dibaca gitu. Kan kami yang telah membagi-bagi penghidupan mereka di dunia. Masing-masing tuh skillnya berbeda, daya tahannya berbeda. Jadi yang paling cocok hari ini dalam penghidupan dunia di antara kebutuhan masyarakat, saya ngisi peran yang mana? Amal solehnya tuh ada di sana nanti. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan bahwa setiap jiwa yang kemudian di perut ibunya dibacakan 4 kalimat ya, sudah ditentukan rizkinya, amalnya, ajalnya, dan nasibnya. Apakah dia menjadi orang yang sengsara atau bahagia, begitu kan? Ini terkait pembagian nih, ya, rizki yang sudah dibagi. Jadi setiap orang tuh rizkinya nggak akan tertukar, ada. Ya kalau dia bergerak, beramal tidak sesuai dengan kemudahan dirinya, dengan kondisi dirinya, ya nggak ada rizkinya. Karena kan paket rizkinya ada di sesuai settingnya. Makanya tidak ada satu dabah pun kecuali atas Allah jaminan rizkinya di surat Hud. Ya, Allah yang mengetahui di mana tempat berdiamnya, di mana tempat penyimpanannya, depositonya, harta karunnya gitu. Allah yang menyimpan, menaruh kita dalam kondisi masing-masing gitu. Tapi mencari jalan keluarnya nyontoh orang lain modelnya gitu, nggak bisa. Ya, makanya rizki, amal, ajal, nasib itu sudah ada master plan-nya setiap orang. Ar-Razzaq menciptakan makhluk, mendesain takdir setiap orang berbeda-beda. Takdir itu akan terkait dengan nasib, bagian. Ya, seberapa jauh dia bisa mensyukuri takdir yang ada, mengambil hikmah di balik peristiwa takdir, sebesar itu pula bagian dia untuk memperoleh kebahagiaan atau kesengsaraan. Kalau takdir itu tidak ada hikmah yang diambil, maka dia digerus aja oleh takdir. Akhirnya sengsara gitu. Melara terus gitu karena tidak mampu mengambil hikmah dan tidak mampu mengenali Allah dan kehidupan. Nah, jadi Allah yang setiap orang dikasih master plan-nya, takdirnya,
Kemudian dalam waktu-waktu satuan waktu Allah akan menurunkan urusan-urusan kan. Jadi setiap manusia itu akan terus menghadapi urusan sampai ajal. Urusan anak, urusan istri, urusan ekonomi, urusan pekerjaan, urusan amal ya. Jadi kalau Allah datangkan kejadian, urusan dari sisi Allah, kan tadbir Allah tuh yang mengatur urusan turun. Setiap urusan yang Allah hadirkan, apa bentuk amal terbaiknya? Kalau bentuk amal yang terbaik itu cara merespon urusan itu dengan bentuk amal yang terbaik, sesuai pengajaran Allah, semua sesuai petunjuk Allah, itu namanya amal soleh. Nah, amal-amal tadi akan menumbuhkan rizki buah-buahan di setiap waktu. Jadi pengajaran manusia tahun lalu dengan tema urusan dan ujian tahun sekarang, hari ini, itu beda-beda sahabat-sahabat. Nah, kalau hari ini kita ditimpa oleh berbagai urusan, berbagai situasi, kondisi, ujian, itu sebenarnya tinggal direspon dengan mengikuti bacaan, mencari amal soleh yang perlu kita lakukan dalam situasi yang Allah izinkan hari ini, agar keluar rizki buah-buahannya kan gitu. Nah, itu yang akan memperbaiki nasib besok gitu. Karena kalau hari ini sabar, syukur, maka besok akan diberikan takdir yang lebih baik lagi gitu. Jadi rahasia siapa kita itu ada di balik pengaturan Allah hari ini. Ya. Kalau kita kalah oleh keadaan hari ini, meskipun bentuknya keterpurukan, itu adalah bentuk pembacaan hari ini untuk supaya kita lebih mengetahui siapa kita. Tapi kalau tadi kita kalah, ya merasa wah nggak akan berubah lah, akan begini terus, pesimis, ya nggak keluar-keluar hikmahnya. Makanya di situ harus ada tawakalnya. Kemudian kedua, yang tadi adalah tawakal di dalam pembagian rizki ya, terkait apa yang sudah Allah bagi. Jadi tadi yang pertama itu adalah dia perlu tawakal bekerja sesuai bidang dirinya aja, apa yang dimudahkan gitu. Karena kalau kurang tawakal pasti, wah kalau saya bekerja sesuai bidang diri saya nggak ada uangnya. Saya harus bekerja nyari objekan yang di luar bidang diri saya gitu. Nah itu kalau begitu jadi nggak tawakal. Kalau nggak tawakal nggak dicukupi. Dia diserahkan nasibnya kepada dunia gitu. Bukan kepada Allah akhirnya ya. Pada kondisi dan keadaan. Nah kemudian yang kedua ya, ini yang pertama tadi tawakal terkait pembagian. Di catatan ini saya tambahkan, makanya di Quran Surat Al-Maidah ayat 3 itu ada kalimat yang berbunyi, demikian pula diharamkan mengundi nasib dengan anak panah atau azlam. Itu suatu perbuatan fasik. Jadi kalau kita mau mengundi nasib kita dengan anak panah, oportunis, untung-untungan, hanya mengandalkan perdagangan, hanya mengandalkan jualan produk, hanya mengandalkan tren atau bisnis model orang lain, gitu. Itu nggak akan selesai, karena diharamkan oleh Allah itu. Jadi mengundi nasib dengan anak panah. Jadi kalau kita mau bergerak, kita nggak boleh mengundi nasib kehidupan kita itu dengan oportunis, ya siapa tahu di sini, siapa tahu di situ berhasil, nggak boleh. Harus fokus tadi untuk yang maksum apa? Apa rizki yang dimudahkan ke saya? Kan Allah telah membagi-bagi penghidupan setiap orang di dunia. Apa yang saya miliki dengan situasi, kondisi hari ini, itu apa bentuk pekerjaan, profesi terbaik gitu. Yang lahir dari situasi, tempaan, pengalaman, dan keadaan gitu. Sehingga punya dasar dia dalam bergerak itu, karena mengikuti semua pembacaan Allah, nikmat Allah, keluar tuh buah-buahan takdir yang dia hadapi itu membuahkan, kalau di An-Nahl mengeluarkan madu ya, yang itu menjadi obat buat orang lain nanti gitu. Jadi nggak boleh asal mencari solusi kehidupan praktis mengundi nasib anak panah tapi tidak menggunakan apa yang Allah kasih itu. Jadi yang pertama tawakal tuh harus tawakal bahwa semua sudah Allah bagi gitu. Kalau kita nggak pakai itu, kita akan sulit. Yang kedua, kapan manusia harus tawakal adalah
dalam hal pertolongan. Nah, di Quran Surat Ali Imran ayat 159, maka berkat rahmat Allah, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Tapi kemudian, jika kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi ini terkait azam lagi. Jadi nilai amal itu memang tergantung niat ya. Jadi ada perbedaan antara orang yang nekat berani ambil resiko dengan yang tawakal, sahabat-sahabat. Secara bentuk kelihatannya mirip. Karena orang yang tawakal itu, kalau orang yang nggak ngerti, dianggapnya nekat. Karena dia berani menempuh dengan semua keterbatasannya, dia berani menempuh jalan gitu ya. Tadi problemnya banyak, dia tempuh dengan jalan yang dia dimampukan, dia hadapi orangnya, ternyata berhasil karena mengikut sertakan Allah gitu. Ya, jadi kalau tawakal kayak Nabi Daud melawan Jalut gitu kan ya. Berapa banyak orang-orang mukmin yang jumlahnya sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak, yang besar gitu. Ya kadang-kadang persoalan kita itu, kehidupan kita itu besar gitu. Nah, tapi karena orang mukmin itu mengikut sertakan Allah di dalam upayanya, tawakal, maka dia bisa menghasilkan hal-hal yang besar dengan keterbatasannya itu gitu. Nah, orang melihatnya seperti nekat karena berani. Cuman punya sedikit tapi berani berjalan. Asal bidangnya ya. Asal bidangnya gitu. Kalau berani berjalan bukan di bidangnya mah pasti akan konyol gitu. Tapi kalau itu bidangnya, sudah punya tujuan ingin mengabdi ke Allah melalui bidang tertentu, ya jalan aja gitu. Nanti Allah yang akan memberi kemampuan kan. Nah, beda antara yang nekat. Kalau yang nekat itu, kalau sudah punya keinginan, apapun diterabas gitu. Gagal terus, coba lagi. Sampai akhirnya nggak baca-baca diri, Allah bukakan untuk mereka semua pintu kesenangan. Bisa begitu, sahabat-sahabat. Jadi jangan mengatakan bahwa kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Enggak. Bisa jadi kegagalan itu bentuk pembacaan dari sisi Allah. Ya kalau misalkan dikasih halangan, dibaca lagi. Jangan-jangan memang ada hal yang harus diperbaiki, sudah benar amalnya, tapi ada hal yang perlu disempurnakan. Bisa begitu. Atau bisa jadi, jangan-jangan bukan di situ. Gitu. Itu yang harus kita baca. Gitu. Tapi kalau orang nekat, gagal coba lagi, akhirnya kalau buka pintu-pintunya, ya silakan kamu sukses dengan cara kamu, tapi kamu tidak akan menemukan Allah nanti di balik itu gitu. Nah, kemudian yang terakhir di Quran surat At-Tolak ayat 3, ya ini bersambung ya dengan yang ayat 2-nya ya. Tapi inti yang di sini, kalau yang di At-Tolak 2 terkait takwa, yang At-Tolak 3 terkait tawakal ya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan. Sesungguhnya Allah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Nah, jadi tadi kan kalau doa atau kalimat tawakal itu la haula wala quwata illa billah kan. Ada haul, ada daya. Ada haul, ada qawi ya. Jadi haul itu daya, kita harus bekerja dulu dengan apa yang dimampukan. Kalau kurang, nanti al-qawi yang turun memberikan perkuatan. Itu tawakal, sahabat-sahabat. Jadi kalau dikasih kemampuan 30%, habiskan yang 30%, 70%-nya alokasi nanti. Kalau mau membangun sebuah usaha yang baik, sesuai kemampuannya, sesuai kapasitasnya, ya sesuai pembacaannya, sesuai permohonan ke Allahnya ya, maka bekerja dengan menggunakan model yang dimampukan hari ini. Jangan pusing dengan nggak ada modal, nggak ada investor. Kita harus bergerak dengan daya yang ada aja. Sisanya Allah yang ngedatangkan kalau benar tawakalnya itu. Investornya Allah yang datangkan, sarananya Allah yang datangkan nanti gitu ya. Tapi kalau dari awal sudah mengharap mudah-mudahan ada investor, ada yang bantu,
Nah itu tadi, Allahnya jadi dinomorduakan, sahabat-sahabat. Kita lebih berharap kepada bantuan makhluk. Nah, kaitannya dengan Al-Matin tadi kan, Allah itu punya rencana yang kokoh kenapa rizki kita itu ditahan. Ya, kalau sekedar dibuka-buka gitu aja nggak dapat pelajarannya, akhirnya rizki itu akan membuat dia jadi malah terpuruk, semakin tidak dekat ke Allah gitu. Tapi Al-Matin tadi kan bahwa setiap orang tuh punya pasangan rizkinya. Dia harus menyuruh Allah dengan doa yang tepat, dengan amal yang tepat. Amal soleh itu bagian bentuk doa ke Allah juga. Ya, setelah berdoa dia berbuat sesuai apa yang Allah mampukan. Ya, ini bentuk pengharapan gitu. Nggak still yakin bahwa kalau saya melakukan ini pasti berhasil, nggak. Ini bentuk ikhtiar saya, Allah yang akan memberikan gitu, sesuai dengan permohonannya gitu. Nah, jadi tantangannya tadi yang disebut tekad bulat atau azam itu, berazamnya tapi harus sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Jadi dikatakan bahwa manusia itu diberikan akal bukan untuk ikut-ikutan mengatur bersama Allah. Dia punya goals, punya rencana, punya master plan sendiri gitu. Tapi manusia itu dikasih akal agar bisa mengenal Allah. Ya, akal manusia itu untuk makrifat, untuk mengetahui, untuk membaca master plan-nya Allah. Kalau udah tahu master plan-nya Allah itu kira-kira dengan mendesain hidup kita seperti ini itu arahnya kemana, baru dia tancap gas ke sananya, sahabat-sahabat. Sebelum yakin ke sana, nggak boleh tancap gas gitu. Karena orang kalau kenceng berlari ke arah yang salah itu makin jauh deviasinya kan. Jadi nanti berlari itu kalau sudah divalidasi oleh Allah memang itu yang harus dia kerjakan baru full gasnya gitu. Kalau sekarang ya sambil dibaca semua amal yang dilakukan di berbagai tempat, dibaca di mana yang paling Allah respon sebagai amalan yang paling Allah sukai untuk orang itu gitu. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian, yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Atas hal-hal yang kurang tepat, semoga Allah menggantikan ya dengan ilmu yang lebih hak. Mari kita tutup kajian siang ini dengan beristighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.